Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tim Skala Dimensi bersama saya KJ, Saya Kristianto. Nah, malam ini kita berada di mana, Pak? Di makam Syekh Jangkung, Desa Rendah Kulon Progo ya. Nah, si Jangkung ini yang nama yang lebih kondangnya itu Kiai Londo ya, Pak ya. Lando. Kiai Lando ya, Pak. Nah, malam ini kita akan menguak misteri dan sejarah di tempat ini. Nah, nanti kita akan ditemani dengan seorang juru kunci namanya Mbah Dwi ya. Nah, Mbah Dwi lah nanti yang akan sedikit menceritakan tentang sejarah di sini, Pak ya kan. Nah, kalau kalian masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap pantengin video-video kita ini, jangan sampai di skip ya, biar tidak ada yang keliru ya, Pak ya. Oke, nah kita yang persis di depan pintu makamnya ya di sini ya. Kita mau ke tempatnya makam berapa? Itu kira-kira 200 meter kita jalan dari utama ini ya, kita masuk. Kemudian itu kan ada dua makam, yang kanan kiri itu makam abdi dalam sama makam benang di situ kan. Tapi kita kuak sejarah kan itu nanti di makamnya Jangkungnya. Nah, di sini kan nanti kan kita banyak makam ibaratnya kita lalui ya. Ibaratnya di sini ada makam makam umum ibaratnya kan, Pak ya. Makamnya abdi dalam sama Demang itu apa toh? Demang itu ya abdi dalamnya, istilah yang dapat jabatan istilahnya. Oh ya, begitu ya. Nah, yang nanti baru kita ketemu sama makamnya Syekh Jangkung ini. Ya, kalau kalian penasaran, ayo tetap ikutin kita, jangan kemana-mana. Ayo. Oke, kita udah mulai masuk pintu utama ya, Pak Kris ya? Ya, kita jalan ya kira-kira 200 meter lah dari gerbang sampai makam Syekh Jangkung. Namanya ya lumayan ini. Memang Kiai Landa ini memang orang ampuh ya, Pak ya. Nah, inilah kita udah masuk di range pertama. Ibaratnya range pertama inilah makam-makam umum. Ya. Bisa dilihat ya kamera ya. Makam-makam umum. Kita nanti untuk pembatas makam umum dan makamnya Kiai Landa itu ada sekat loh, Pak ya. Iya. Jadi memang nanti ada makam juga di sana nanti. Apa ciri khasnya loh, Pak, kata tadi, Pak? Ada pohon katanya, Pak. Iya. Pohon yang untuk jadi tanda gitu ya, Pak ya. Oke, pemirsa, kita ini bentar lagi udah sampai ya, Pak ya. Iya. Ini memang jalanan nih. Sampai ringin ini udah kayak gini ya. Memang inilah ini energinya bagus loh. Iya. Nanti kita kalau untuk energi nanti kita bicarakan lagi, Pak. Oke. Kita berada tepat depan makamnya, pintunya ya, Pak ya. Nah, yang kita bilang tadi ada tandanya tadi itulah ada di sebelah kanan kita ada pohon kepala dan ada pohon kemuning ya di sini ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam itu melalui 3 pintu ya, Pak ya. Ada 3 pintu. Kalau lagi masih penasaran, langsung aja kita masuk ya. Ayo, duluan aja. Assalamualaikum. Oke, kita tadi udah masuk pintu pertama ya, Pak. Pintunya memang kecil ya, kita harus menunduk ya. Iya, kalau nggak menunduk kita nggak bisa lewat. Nah, inilah makam pertama, ibaratnya ini filosofinya ini makam guru kunci, Pak. Ya, Pak Kris ya. Abdi dalam guru kunci. Yang yang sudah meninggal. Yang ibaratnya bahasanya itu yang melihara tempat ini makam Syekh Lando ya. Nah, kita bakal masuk ke pintu kedua. Assalamualaikum. Para sahabat sekalian dimensi, kita sekarang udah ditemani dengan Mbah Dwi. Assalamualaikum, Mbah ya. Waalaikumsalam. Ya, Mbah Dwi inilah yang juru kunci di sini yang akan menceritakan sedikit sejarah di makam Syekh Jangkung ya. Kiai Lando. Oke, Mbah Dwi, bisa dijelaskan nggak, Mbah Dwi? Ini makam ini mulai urus tahun berapa, Mbak? Ya 1400-an itu pertama. Terus kalau saya ya setahu saya cuma Mbah Buyut, Simbah, ayah saya, lantas saya. Nah, ayah itu di sini ini kan kekuasaan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi yang menjadi juru kunci itu abdi dalam juru kunci keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kekuasaan keraton.
Nah, dan kekuasaan. Badhe matur. Itu untuk cerita Syekh Jangkung itu gimana? Pripun, Mbah? Syekh Jangkung niku asmane cilik Saridin. Nggih. Syekh Jangkung niku wis nampa titel saking ngerum. Nggih. Njur titel Syekh. Gandeng kepinterane linuwe Nggih. niku lajeng diparingi buku titel Syekh. Syekh Jangkung niku nggih. Jadi ilmiahnya dalam sewu sampun menapa sakinggilipun umum lajeng Syekh. Nah, jelasin Pak. Apa maksud Mbak? Syekh Jangkung itu bisa dijabat titel Syekh itu karena dia linuwe. Itu pintar. Pintar Pinter, ya pinter. gitu. Dari Arab ya Kang nganu Nggih, niku. saking Arab, Syekh niku saking Arab, pinter saking Arab. Pinter niku nek wis pinter nek yang Jangkung ora rumangsa pinter. Biasa teman. Atas rahmat kuasa Allah. Kalau untuk dia dipanggil Kiai Landah ini apa maksudnya, Mbak? Kiai Landohi namanya Saridin ketika timur, njur sing wis sepuh Syekh Jangkung, njur Kebu Landoh itu kagungannya kelangenan Kebu Landoh, Maesa Landoh, jadi kerbau putih, Kerbau bule ya. ya kerbau bule. Nah, kenapa Kiai Landa ini dijuluki dengan Kiai Landa? Karena beliau ini nama aslinya, nama kecil ya, Saridin. nama kecilnya itu Saridin. Nah, beliau ini apa mempunyai hewan kesayangan ya, Mbak? Ya, Hewan kesayangan dalam artian Kerbau. itu berbentuk kerbau bule. Ya, hewan kok belum disuruh yang empunya sudah tahu kehendaknya yang mempunyai. Makanya terus tersohornya Kebu Landro, Kiai Landro. Nah, Lendah ini dari Kiai Landro. Terus namanya desanya Lendah, kecamatannya yo Lendah. Kulon Progo ikutnya. Progo. Nah, itu tadi ibaratnya kenapa apa saking apa pinternya kerbau juga itu kerbaunya pintar juga. Sebelum diperintah sama Kiai Londo, kerbau itu udah ngerti sendiri berarti ya. Apa yang sebelum diperintah sama Syekh Jangkung ya Saridin. Jadi sebelum diperintah kebunnya sudah ngerti. Tahu kehendaknya. Kalau kita ya nggak tahu tuh kehendak ayah ibunya. Anu Mbah, badhe tanglet mau tanya. Apa hubungannya Syekh Jangkung sama Sultan Agung itu, Mbak? Dan niko sejarahipun panjang. Hubungannya kunci utama hubungannya kalih Keraton Mataram ya Sultan Agung nalika Mataram nampa pegebluk. Sing nyirep ya yang Syekh Jangkung. Nah, terus digandeng ilmu ning dhuwure yang Jangkung diparingi kekucah garwa Mbak Yu Sultan Agung Raden Ayurna Jinoli. Terus Kang Mas niku mboten namung sesebutan tok, memang napa batinnya ngelmune dhuwur yang Jangkung kalian sinuwun Sultan Agung. Dijelasin lagi. Jadi ilmu Syekh Jangkung itu lebih tinggi dari Sultan Agung nih. Sultan Agung itu siapa, Pak? Sultan Agung itu yang mimpin kerajaan di Mataram. Itu yang Sultan Agung yang kedua nih. Nggih, Sultan Agung Ngayokrokusumo. Ngayokrokusumo. Anak Sultan Agung Ngayokropati rak zaman tesih Buddha. Iya. Sudah Islam nih. Nah, Mbak, kita tadi sebelum masuk ya, Pak, kan ini kan ada apa? Pintu kecil itu di samping kanan kiri itu ada pohon apa itu, Pak? Kepel sama kemuning. Iya. Itu apa sebagai apa, Mbak? Nah, kepel itu ngepel toh. Oh, mengepalkan tangan. Ya, ngepalkan tangan. Jadi nek sowan ki ya manunggaling raga nyawa Sukma Rasa Karsa. Maksudnya seperti apa, Pak? Raga itu jiwa. Kita tuh harus maksudnya menyatukan. Oh, menyatukan rasa hatinya. Rasa semua seperti. Nah, kalau untuk kemuningnya apa itu? Kemu itu apa? Berkumur. Berkumur. Ning rasa. Jadi kita kalau sowan ya menyucikan diri
pembicaraan jangan seenaknya saja. Oh Nggak iya, iya. boleh nganu ah. Harus pakai dasar hukum, istilah dasar hukum yang benar. Istilahnya sopan kok culun tangan enggak benar. Ah, ya, ya. Istilahnya punya tata krama gitu. Tata kromo ya Oh, itu oke. tata krama. Kulon nuwun. Nah, Nah, Kalau Mbah mau tanya, itu kalau cap masuk kan ada pintunya kecil tiga itu enten artinya mboten. oh, tiga. Nek Jawa sembah, nyembah, manembah. Jadi pintu itu ada artinya, ada Artinya, tiga, sembah, Nyembah, manembah. manembah. Sembah ngajeni leluhur, Menghargai nyembah leluhur. bukan batu nisane, ning menghargai keluhuran yang benar ben oleh berkah. Oh, Nek manembah karo langsung dirinya kepada yang maha kuasa. berarti itu ada artinya pintu tiga itu ada artinya. Saged diartikan hidup itu adalah tiga alam. Jangan hanya dua alam. Alam gua garbo itu kandungan ibu, dilahirkan rahim ibu ngalam dunia, njur alam kubur. Nah itulah ibaratnya simbol tadi ibaratnya walaupun apa mengartikannya ibarat kalau di kehidupan kita tuh di dunia ini ada tiga ibaratnya kan. Nah itu ibaratnya semua orang punya apa narasi sendiri, dalam artian ada yang mengartikan dua ibaratnya kan, dalam artian dua itu tadi kita diberi kehidupan di dunia ini adalah lahiriah dan batiniah ibaratnya. Nah menurut Simba itu tadi kita tuh ada tiga, dalam tiga itu dalam kandungan, dalam apa masih kehidupan kandungan ya Mbak ya. Ya dalam kandungan itu Kandungan, namanya alam gua garbo. Nah, keduanya itu alam dunia dan ketiga itu alam Alam akhirat. kubur Nah, ya. alam akhirat. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk apa Mbak? Di sini tadi kan banyak banget nih makam-makamnya Mbak. Mm-mm. Apa semua ini makam-makamnya anak-anak buahnya Sejakong atau apa itu Mbak? Nek kiwa tengan Peseban, kanan kiri Peseban itu terah juru kunci dulu dari mbah buyut saya. Terus yang kedua terah poro Kademangan, Demang. Demang itu Mbak? Demang itu mungkin kalau sekarang lurah. Bukan istilah yang di Murah. gelar. Oh. Nah, terus yang ke sana itu cuma yang saya jangkung dengan sekabatnya, pendereknya dengan istrinya. Nah nanti kita akan apa menuju ke makam Sejangkung, ibarat kita akan ke sana, kita akan ziarah, kita akan silaturahmi ya, nah, Kulonun lah Pak ya. Nah itulah tadi sedikit sejarahnya dari Mbak Dwi. Nah Ziarah itu kan namanya Arab. Nek Jawa jiarah, siji arah. Satu tujuan ya. Satu tujuan nang kono ki ndongaake. Oke. Orang jaluk gondo duit. Jadi kita semua yang di atas kita Pak Kalau- karena lantaran. Iya, kalau kita itu senang mendoakan, kalau roh itu sudah tidak minta saja dikembalikan doa. Nek manusia mempunyai nafsu, ya toh. ya. Kalau roh sudah lepas daripada nafsu. Jadi Nyun Bekso, berarti istri-istri Syekh Jangkung itu juga dimakamkan di sini gitu. Itu ada berapa Mbak yang Yen dalem mboten saged ngiyakinaken ning ternyata iku wonten batu nisane. Nggih. Nah, yen wonten batu nisane berarti di situ ra ngoten. Itu ada siapa aja Mbak istri yang dimakamkan di sini? Raden Ayurna Jinoli itu Mbak Yusuf Tanagung. Raden Ayurna Dumilah itu istri dari Palembang. Raden Ayurna Diluwih itu istri dari Cirebon. Nah ini kalau apa Sejangkung ini aslinya dari mana tuh Mbak? Sejangkung ini? Aslinya Miono Pati. Oh daerah Pati Daerah ya, Pati, Jawa Tengah. Kayen. Kayen gitu. Kayen. Wah, beliau ini datang ke sini, ibarat memang tujuan beliau itu dulu Diundang untuk karena di sini ada pagebluk belum Bang nggih? Ya, nah, tujuan istilahnya yang Jangkung memang nggak menempat. Menurut ajaran-ajaran Jawa kan melanjutkan daripada perjuangan hidup, berarti beliau ini menyiarkan agama juga. menyiarkan agama Islam, Oh, siarnya agama Islam. berarti Sejangkung itu dari Pati, jauh-jauh dari Pati datang ke Mataram atau Jogja ini, beliau itu bertujuan menyiarkan agama Islam juga, berarti, Mbak? Iya, nah, terus anu kok gini toh, daerah Pati
itu dulu kan kekuasaan Mataram juga, wilayah Mataram. Jadi luas dulu. Jadi Bupati Pati ini tesih wilayah Mataram. Itu kan masih karena zaman penjajahan ya. Bahkan Mataram ini kan sampai Lombok loh ya. Kalau untuk kita bahas apa sejarahnya kan banyak banget ya. Nah, Mataram ini saking alas Mentaok. Jadi dadi Mataram, jadi mata arum, pandangan yang benar. Jadi kok dingendikake Batu waktu itu saya Jangkung menyembuhkan waktu di Mataram ada Pak Gebluk itu wae. Nggih, Mataram ono Gebluk. Lah sing nyirep ya yang saya Jangkung. Yo diparingi kecah Mbak Yu Sultan Agung Raden Ayu Retno Jinoli. Jadi Pak Gebluk itu wabah penyakit. wabah penyakit ya. Wabah. Wabah Ya, penyakit. kalau sekarang ya istilahnya corona. Nah, kita melakukan syuting ini kita udah mematuhi protokol ya, Ibarat Pak Krisnya. Iya. Kita udah menggunakan hand sanitizer karena kita depan kamera saja, kita tidak memakai masker ya, Ibarat Pak. Nah, untuk sekilas info sejarah, saya rasa mungkin sampai di situ dulu ya Pak. Nanti kita akan berbincang lagi Mbak Dwi di makamnya Syekh Jangkung ya Mbak Dwi ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Mbak Dwi. Ya, saya bisa menjawab sepengertian saya dari petunjuk dari orang tua dulu. Jadi sepengertian Turun saya temurun gitu. turun temurun. Kebenarannya dalam saya nggak tahu kebenarannya. Oke. Tetap nantikan ya, kita akan jalan ke makam Syekh Jangkungnya langsung. Kita akan ibadah melakukan sebuah doa lah di sana Pak. Kita datang berziarah ke sini, kita supaya arwah-arwahnya beliau juga lebih dilapangkan surganya. Amin ya Pak ya. Amin. Amin, ya. Amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap nantikan video kita. Oke para sahabat, kita sekarang berada di depan Cungkup ya Pak, makamnya Syekh Jangkung ya. Nah disinilah kita akan melakukan ritual doa lah ya, ibaratnya kita di sini kita datang berziarah, kita turut mendoakan beliau Pak ya. Iya. Kita langsung masuk aja Pak. Iya. Monggo kamera. Oke. Assalamualaikum. Oke para sahabat sekalian masih kita akan sedikit hening ya, karena kita akan berdoa untuk beliau ya. Bismillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ya waalaikumsalam ya khudam ya khudam ya khudam ya khadim makom. Syekh Jangkung. Bismillah.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, nah sobat sekalian sih kita udah selesai untuk melakukan ini doa kita. Nah, kita akan lanjut ibaratnya mengeksplor ya Pak ya. Iya. Mengeksplor energi ibarat nanti ya Pak ya. Oke, kita untuk acara di dalam ini kita sudahan, nanti kita lanjut di luar ya Pak. Oke, para sahabat sekalian sih, kita sekarang berada di samping makam Kiai Landa, ya Pak ya kan, Landa. Nah, kita akan mengeksplor mistisnya. Coba kita apa sih yang ada di sini Pak ya, kita tangkap satu daya ya Pak ya kan. Semoga jadi rezeki bersama ya. Ya Pak ya. Oke, untuk sebelum ini kita persiapkanin dulu aja Pak. Apa namanya? Kubur ampinya dulu aja. Kubur ampi mana ya? Ada narate? Mas. Oke, kita tata-tata dulu ya. Jiwa. Wow. Ekstrim. Terlalu banyak. Kamera dekat dekat kamera. Aman ya. Satu dong. Oke, kita udah siap-siap ya. Udah siap Pak ya? Nah, kita doa bersama ya. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya khudam, ya khudam, ya khadir makum. Hadir. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Ya khudam, ya khudam, ya khadir makum. Hadir. Hadir.
Wujud. Hadir. Makan ini. Kita, ini. Bismillah. Nyetrum, Pak. Nyetrum. Coba minta air. Aqua, betul. Oke, Pak. Air bisa penuh. Batu ya. Batu biasa ya. Coba dibuka ya. Buka. Kita coba, kita tes. Bismillah. Sedekah. Wujud. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti ya. Kita ini ya. Ini nggak apa. Kalau yang Pak Kris lihat apa nih Pak? Apa yang ada di dalam batunya ya? Iya. Kayak ada yang di dalam ya nanti ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Oke, bisa ini Pak, apa ada perubahan nggak? Nah, ada perubahan ya? Ada perubahan. Apa nih? Jadi perubahan yang tadi putih jadi biru. Apa? Merah. Biru atau merah nih? Biru. Hah? Merah. Coba tangannya diliatin ya. Kita nggak ada tangan, kita nggak ada pewarna atau apa ya? Pure ya saya ya. Coba Kris ya. Tangan dirimu ada pewarna atau juga Pak? Kosong. Nih, lihat ya. Pure airnya. Saya tidak buat ya. Itu dilihat ya.
teman-teman semua ya. Alhamdulillah ini bukan kita apa menyombongkan, bukan ya Pak ya, hanya kita apa bahwa memang energi di makam Kiai Landa ini memang cukup gede ya. Inilah kalau orang mengatakan ya mbuh merah delima atau apa nggak tahu, tapi kita penasaran ada yang di dalam ya Pak Kris ya, batunya ini. Nah Mungkin kita dibuka bisa nggak usah, Bisa, ya? jangan dulu, jangan ya. jangan, nggak tahu siapa tahu ini tempatnya Pak Iya. ya kan, tempat atau apa ya. Ya. Jauh dijelasin Pak. Nah semakin lama coba diliatin ya ke kamera ya. Lama semakin merah ya. Ya semakin merah ya. Oke, untuk sahabat nih coba minta air satu lagi, siapa tahu nanti dikatain kita pakai ini Pak Dimasukkan lagi ya. ya. Kosong ya, kosong sampai kosong ya Pak ya. Pindah aja langsung. Pindahkan aja. Nggak usah. Ah, ya udah. Bismillah. Tuh. Langsung tanpa ini ya. Dia langsung ya. Langsung ya, berubah ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Karena yang di atas. Karena di atas ya. Iya, bukan Aku masih penasaran deh, satu lagi deh. Satu gelas lagi deh. Siapa? Nanti dikira kita ini, Pak. Diambil aja. Diambil nanti taruhkan, nanti apa tahu wah dalamnya ada obatnya atau Oh iya. pewarnanya. Ya, oke. Diambil Siap. aja. Oke. Batunya ya, diambil ya. Diambil batunya. Nih, untuk bisa dilihatin kamera. Ada pewarna atau enggak? Enggak ada yang berubah ya? Enggak ada yang berubah ya, Pak? Nggak ada. Coba aku satu lagi. Agak cepat ya. Ini langsung aja. Langsung aja. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Udah, tak tutup Pak. Kira-kira untuk sahabat Pak. Aku udah nggak penasaran lagi deh. Oke pemirsa, sahabat skala dimensi dimanapun kalian berada, pada malam ini kita sudah membuktikan di makam Syekh Janggung ini memang ada daya, dan kita sudah membuktikan ini karena kita nggak bisa apa-apa karena yang di atas. Semua kekuasaan, semua ilmu ya. Ya, semua ilmu, kekuasaan, kekuatan ada yang di atas. Saya kira sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman share, like, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.